Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara kesukaan kita, acara favorit kita, Menerima Hari Ini, di mana kita mau belajar renungan firman Tuhan singkat untuk senantiasa memberikan nasihat-nasihat kepada kita dalam kita menjalani perjalanan hidup kita ini. Saya percaya setiap firman Allah yang disampaikan akan berguna bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita buka terlebih dahulu menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh mendengarkan acara menerima hari ini. Kami tahu Tuhan, acara menerima hari ini akan bisa memberkati kami. Karena di mana firman-Mu ditaburkan, di situ firman-Mu akan menuntun kami untuk kami bisa melangkah sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dengan tema menerima hari ini adalah Mutiara Iman dari surat Filemon bagian yang keempat. Sekali lagi, Mutiara Iman dari surat Filemon bagian yang keempat. Nah, kali ini surat Filemon mengajarkan kepada kita ajaran tentang ketaatan kepada otoritas. Sekali lagi, ketaatan kepada otoritas. Mari kita membaca dalam Filemon pasal yang pertama, ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Karena itu sekalipun di dalam Kristus, aku, ini Rasul Paulus yang mengatakan, mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu, kepada Filemon, apa yang harus engkau lakukan. Jadi di sini bahwa Rasul Paulus sebagai otoritas di atas Filemon, dia punya hak untuk memerintahkan kepada Filemon tentang apa yang harus Filemon lakukan. Kemudian dalam ayat 21, Filemon pasal yang pertama dikatakan, dengan percaya kepada ketaatanmu. Jadi Rasul Paulus menyebutkan bahwa dia percaya kepada ketaatan Filemon, yaitu ketaatan terhadap otoritas, terhadap setiap ucapan dan perkataan Rasul Paulus. Maka kutuliskan ini kepadamu, aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Jadi Rasul Paulus percaya bahwa apa yang diminta oleh Rasul Paulus selalu Filemon lakukan. Sehingga dikatakan, aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dia begitu percaya, dia begitu pasti bahwa Filemon akan melakukan apapun yang diminta oleh Rasul Paulus sebagai otoritasnya. Di sini Rasul Paulus memberikan suatu pengajaran kepada kita melalui surat Filemon ini, bahwa kita harus memiliki ketaatan kepada otoritas. Dalam hal ini adalah Filemon taat kepada Rasul Paulus, otoritas yang berada di atasnya. Ya, Filemon ini senantiasa diajar terus-menerus oleh Rasul Paulus, sama seperti Timotius yang selalu diajar terus-menerus oleh Rasul Paulus. Jadi senantiasa boleh dikata Rasul Paulusnya adalah guru daripada Filemon, pembimbing rohani Filemon, sehingga Filemon menjadi anak rohani daripada Rasul Paulus. Dan Filemon menunjukkan ketaatannya kepada Rasul Paulus. Bahkan dia katakan, aku tidak perlu memerintahkan kepadamu, kata Rasul Paulus. Tidak perlu memerintahkan, karena apapun yang dikatakan Rasul Paulus, maka Filemon akan melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku percaya kepada ketaatanmu. Tidak perlu harus diperintahkan, cukup dikasih tahu saja, diberitahu saja. Hanya diberitahu, tidak usah sampai memerintahkan. Maka Filemon dipercaya oleh Rasul Paulus akan melakukan permintaannya. Jadi ketaatan pada otoritas yang ditunjukkan Filemon ini sangat luar biasa. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Bapak Ibu dan Saudara sekalian memiliki ketaatan pada otoritas yang ada di atas kita? Ya, semua orang percaya apapun di dunia ini tentu memiliki ketaatan terhadap otoritas yang paling tinggi, yaitu kepada Tuhan.
Tapi juga ada otoritas di antara manusia, di mana kalau seorang anak taat kepada otoritas di atasnya, yaitu orang tuanya. Kalau seorang istri taat pada otoritas di atasnya, yaitu suaminya. Mungkin saudara sebagai anggota jemaat taat kepada otoritas di atas saudara, yaitu pemimpin jemaat atau gembala jemaat. Jadi di antara manusia kita harus menunjukkan ketaatan pada otoritas. Di antara manusia dengan Tuhan, kita juga harus menunjukkan ketaatan pada otoritas. Apa yang dikatakan oleh Ibrani 13 ayat 17? Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Perhatikan, tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu, taatilah kepada pemimpin-pemimpinmu. Dengan kata lain, taat dan tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita, bukan dengan keluh kesah, tetapi dengan gembira. Kita memang sukacita untuk taat pada otoritas yang ada di atas kita, karena pemimpin-pemimpin kita itu berjaga-jaga atas jiwa kita, dan dia bertanggung jawab atas jiwa kita. Itu sebabnya saudara, kita harus menunjukkan ketaatan pada otoritas yang ada di atas kita. Efesus pasal 6 ayat yang kelima. Efesus pasal 6 kelima mengatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi di dunia ini kita harus taat pada otoritas, sama seperti kita taat pada Kristus. Itu yang diminta dalam surat Efesus pasal 6 ayat yang kelima. Dan hal ini juga diulangi kembali dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-9, supaya kita taat kepada otoritas yang ada di atas kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, berkatakan dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Ini ketaatan kepada otoritas di atas kita. Bahkan kalau sudah perhatikan bagaimana Yesus memberikan contoh bahwa dia taat kepada Bapa sampai mati di atas kayu salib. Jadi ketaatannya itu ada ketaatan yang total sampai Tuhan Yesus Kristus itu menjalani semua perintah Bapa, sehingga dia harus disalibkan dan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, ini dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Perhatikan, taat sampai mati. Ini kualitas ketaatan yang tertinggi, sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena dia taat menjalankan perintah Bapa. Dia harus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Nah, kalau Yesus saja menunjukkan ketaatan kepada Bapanya, ini suatu teladan yang harus kita lakukan. Kita harus juga meneladani apa yang dilakukan Yesus. Kita taat pada otoritas yang ada di atas kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar pada saat ini, supaya kami semuanya memiliki ketaatan kepada otoritas yang ada di atas kami. Biar kami boleh meneladani Tuhan Yesus yang menunjukkan ketaatannya sampai mati kepada Bapa. Di atas kayu salib dia menyerahkan nyawanya karena melakukan perintah Bapa, yaitu supaya bisa menebus dosa manusia. Kami pun juga akan taat pada otoritas yang ada di atas kami, Tuhan, supaya kami boleh hidup berkenan pada Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.